Ibu Anti. Iya. Kemudian ya saya hormati juga Ibu Ketua IWSS dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di tempat ini merupakan salah satu bentuk pengamalan sunnah, yaitu menghadiri undangan saudara-saudara kita seagama. Karena hak seorang muslim atas muslim yang lain itu adalah salah satunya menghadiri undangan. Apalagi undangan pada siang hari ini dalam rangka tasyakuran keberangkatan haji oleh ibu berdua. Mudah-mudahan dari awal kegiatan ibadah haji sampai pulang ke tanah air senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya, para tabi'in, dan semoga tersampaikan kepada kita pengikutnya yang setia hingga yaumil akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya adalah Allah memudahkan hamba tersebut untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang senang beribadah dan dimudahkan urusannya dalam ibadah, berarti orang tersebut berada dalam rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada kemudahan dari Allah bagi kita terpenuhi rukun dari agama kita atau rukun Islam, menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Bagi yang belum berangkat, mau berangkat Bapak Ibu? Yang belum berangkat, mau berangkat? Sudah daftar belum? Bagaimana mau berangkat kalau tidak daftar? Baik, haji itu khususnya kita di Indonesia ada beberapa hal-hal yang perlu kita luruskan bagi jamaah-jamaah haji atau calon jamaah haji yang berasal dari Indonesia. Kenapa perlu kita luruskan? Karena biasanya mereka menganggap paham-paham atau pendapat mereka itu merupakan bagian dari agama kita. Padahal kalau kita mengkaji agama ini secara mendalam, maka paham-paham yang mereka jadikan rujukan itu tidak ada landasan hukumnya. Yang pertama, biasanya orang Indonesia itu membagi haji itu dua jenis. Ada namanya haji kecil, ada namanya haji besar. Kalau bahasa Inggrisnya itu haji malopo. Padahal dalam agama kita haji itu dibagi tiga. Tidak ada haji kecil, tidak ada haji besar. Nah, ini perlu kita luruskan. Haji besar itu katanya mereka semenjak memasuki kota haram itu niat haji dan umroh sekaligus, kemudian menunggu 3 sampai 4 minggu tidak boleh ganti pakaian ihram, tidak boleh mandi, tidak boleh pakai wangi-wangian. Jadi mereka mengambil haji ifrad atau haji qiron supaya jadi haji besar katanya. Padahal badannya kecil. Bayangkan Bapak Ibu, kalau 3 minggu tidak ganti kain ihram yang tadi putih itu sudah jadi kuning kalau tidak pernah diganti. Nah, makanya itu dalam syariat kita, dalam Al-Quran dan Sunnah, haji itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada namanya haji tamattu, ada namanya haji qiron, ada namanya haji ifrad. Orang Indonesia sebagian besar atau pemerintah kita mengatur itu untuk orang Indonesia agar supaya mereka mengambil haji tamattu. Supaya apa? Untuk menghindari
jangan sampai menunggu hari tarwiyah mulai 8, 9, 10 Zulhijjah itu mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin mereka tidak sadar atau tidak sengaja bisa merusak ibadah haji mereka, bahkan tidak sah ibadah hajinya. Jadi yang namanya haji itu ada namanya rukun, ada namanya wajib, ada sunnah, pekerjaan di dalamnya. Kalau rukun itu kalau ditinggalkan hajinya batal. Kalau yang wajib itu dia tidak sengaja kerjakan, tinggalkan, maka dia bayar denda. Nah, rukun, salah satu rukun haji itu pertama menggunakan kain ihram bagi laki-laki, berniat wukuf di Arafah, dan tidak boleh memakai wangi-wangian, potong kuku atau hal-hal yang kebiasaannya di luar tanah haram. Nah, ini yang dikhawatirkan, makanya pemerintah Indonesia menganjurkan kita atau mengatur jamaah haji di Indonesia itu mengambil haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Tamattu itu bahasa Arab yang artinya bersenang-senang. Kenapa kita ambil haji tamattu? Karena Indonesia itu berangkat duluan. Bisa jadi dia berangkat itu langsung ke Madinah, mengambil 40 arba'in istilahnya, sekitar 8 hari di Madinah, baru dia masuk ke Mekah. Haji tamattu itu dia masuk ke tanah haram, dia niat umroh dulu, belum ada niat haji di dalamnya. Niat umroh, kemudian selesai dia tawaf, sa'i, potong rambut, maka selesai umrohnya. Nanti menjelang dekat-dekat hari tarwiyah baru dia keluar lagi untuk mengambil niat untuk haji. Dan dia diwajibkan untuk memotong atau menyembelih dam atau hewan sembelihan. Itu sebenarnya kalau tidak salah sepengetahuan saya itu sudah ditanggung oleh pemerintah dari biaya yang kita setor. Nah, tidak mengeluarkan biaya sendiri lagi. Tidak tahu kalau sekarang apakah kita bayar sendiri hewan sembelihan itu atau sudah ditanggung dengan biaya pelunasan haji kita. Kemudian yang kedua ada namanya haji qiran. Haji qiran itu niat haji dan umroh sekaligus. Itulah yang orang-orang Indonesia yang mengambil, yang mereka sebut itu haji besar, atau yang bahasa Inggrisnya apa tadi? Haji Maloko. Haji besar. Karena apa? Qiran itu artinya memasangkan. Dia masuk ke tanah haram itu berniat sekaligus untuk umroh dan sekaligus niatnya itu untuk haji. Jadi dia tawaf itu tawaf untuk umroh dan haji, sa'inya itu untuk umroh dan haji, dan dia belum boleh potong rambut atau tahallul sampai selesai rangkaian ibadah haji di tanggal 10 Zulhijjah. Nah, tanggal 14 karena masih ada melontar jumroh. Nah, ada lagi namanya haji ifrad. Haji ifrad itu kalau tamattu tadi umroh dulu keluar lagi baru haji. Kalau qiran digabung umroh dengan haji. Kalau ifrad dia masuk ke tanah haram itu langsung niat haji. Selesai semua rangkaian haji baru dia ambil umroh lagi. Nah, itu perlu kita luruskan wawasan kita tentang haji. Selanjutnya, apa-apa yang harus perlu kita persiapkan untuk menjalankan ibadah haji. Ibadah itu ada 3 bagian dalam diri kita. Ada namanya ibadah dengan harta, ada namanya ibadah dengan fisik, ada namanya beribadah dengan hati. Ibadah dengan harta itu berinfak, sedekah atau zakat. Ibadah dengan hati itu berzikir kepada Allah. Ibadah dengan fisik itu sholat, puasa dan lain sebagainya. Nah, untuk ibadah haji ini digabung semua ibadah fisik, ibadah dengan harta, ibadah dengan harta, fisik, hati, digabung semua. Makanya dia memerlukan mental yang kuat, tenaga yang banyak, karena akan menguras tenaga dan emosi. Nah, hati-hati jangan terlalu banyak emosi juga di sana, karena semua apa yang kita kerjakan di sana akan dibalas tunai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi haji ini menggabungkan semua komponen ibadah yang ada dalam diri kita, menggunakan harta, menggunakan fisik yang kuat, dan bertalbiyah itu menggunakan zikir kepada Allah. Kalau kita di Indonesia, kalau ibadah sedekah ya sedekah dengan harta, dengan hati ya berzikir, dengan fisik ya sholat. Kalau haji digabung semua. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sudah 3 kali ke tanah suci, bukan haji tapi umroh. Tapi yang paling berkesan bagi saya itu pergi ke tanah suci itu adalah yang pertama. Nah, seperti orang yang mengatakan kalau orang lagi jatuh cinta itu pandangan pertama itu begitu menggoda memang. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita sholat selama ini menghadap Ka'bah, tapi kita belum pernah lihat Ka'bah. Selama ini kita berzikir, berdoa, semuanya kiblat kita ke Ka'bah. Tiba-tiba apa yang selama ini kita impi-impikan, kita sholat menghadap ke situ, tiba-tiba ada di depan mata kita. Maka betapa bergetarnya hati kita ketika kita melihat Ka'bah untuk yang pertama kalinya. Sama kalau orang yang lagi jatuh cinta, LDR, 3 bulan aku telepon saya kerjanya. Pas pertemuan pertama pasti akan ada getaran-getaran yang menunjukkan betapa rindunya dia. Begitu juga kita ketika kita menuju ke Baitullah. Nah, yang namanya manusia itu memang suka bosan. Pandangan pertama itu begitu, kadang-kadang dia tawaf itu pertama sampai terakhir itu tidak bisa bilang apa-apa, hanya air mata yang menetes. Tapi setelah itu, setelah selesai ibadah umrohnya, menunggu waktu untuk haji, dia sudah lupa itu. Karena dia sudah sibuk pergi belanja. Apalagi titipan banyak. Nah, kayaknya ini yang harus kita ingatkan. Jangan sampai penantian kita yang sekarang daftar tunggu 13 tahun kalau tidak salah di Raja Ampat ini untuk ibadah haji. Penantian kita berpuluh-puluh tahun, setelah kita selesai temu kangen dengan tempat yang kita impi-impikan, habis itu kita lupakan. Jangan karena ini banyak terjadi, khususnya jamaah-jamaah kita yang dari Indonesia. Nah, makanya disiapkan fisik, disiapkan mental, disiapkan hati untuk istiqomah beribadah kepada Allah di sana. Jangan tergiur. Nanti kalau selesai semua urusan ibadah haji kita kelar, baru boleh kita buka daftar list WA-nya orang pesan ini, pesan lipstick apa tuh? Mirabella apa namanya itu yang terkenal di sana. Nah, Isabella Ibu Haji tahu. Saya berapa kali pergi ke sana selalu ada itu di saya punya daftar catatan harus dibeli. Apakah orang jual ulang atau apa saya juga tidak tahu. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sana itu doa kita makbul. Nah, yang penting doa kita baik-baik, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Saya akan bercerita pengalaman doa-doa orang yang makbul di sana, termasuk saya pribadi. Saya dulu pertama kali ke sana tahun 2016. Kemudian saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah, saya mau tiap tahun ke sini. Ternyata doa itu dikabulkan oleh Allah. 2016 saya berangkat bukan tiap tahun juga, tapi sering ke sana. 2017 saya berangkatkan umroh mertua saya. 2018 saya umroh dengan saya punya bapak kandung saya. 2019, 2020 umroh ditutup corona. 2022 kemarin saya terakhir umroh juga dengan Pak Bupati. Insya Allah karena doa yang saya 2016, mudah-mudahan saya yakin tahun ini saya pergi lagi. Karena apa? Karena doa kita makbul di sana. Kalau kita kenal artis yang namanya Komeng, dia belum punya anak. Sampai di sana dia berdoa, ya Allah minta anak 3 kali. Pulang ke Indonesia anaknya kembar 3. Kembar 3 anaknya itu Komeng. Gara-gara berdoa di depan Ka'bah, makbul. Nah, nanti ada beberapa tempat-tempat yang makbul doa di sana.
Kalau di Madinah di Raudah, di Masjidil Haram, di Multazam, pokoknya semua tempat itu sebenarnya makbul. Cuman ada tempat-tempat yang ditunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, manusia itu harus punya backingan. Apapun masalah kita harus kita punya backingan. Backingan kita siapa? Allah. Mengadu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah diijabah doa-doa kita. Yang terakhir ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sahala akhihi sahalallahu lahu thariqahu ilal jannah." Siapa yang memudahkan urusan saudaranya, maka Allah juga akan mudahkan urusannya. Jadi kalau kita susah di sana, tidak usah banyak protes. Mungkin selama di Indonesia kita banyak juga kasih susah orang. Makanya sebelum kita berangkat, banyak-banyak sholat taubah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dimudahkan urusan kita di sana. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kita nanti di sana. Lisan kita sedikit saja keluar yang tidak baik, maka itu akan dibalas spontan oleh Allah. Nah, saya cerita, mohon maaf, ini ada orang asli, orang Papua dulu pernah haji di tahun berapa itu, dan kisah ini nyata. Saya dapat kisah ini dari sumber yang terpercaya. Kebetulan yang cerita ini orang yang sama-sama dengan beliau. Beliau baru pertama kali ke Mekah, melihat kota masjid di Masjidil Haram begitu besar sampai dia tidak tahu di mana pertengahannya, di mana kau baru masuk di halaman masjid. Orang-orang di Papua itu biasanya kalau lihat sesuatu yang takjub, biasa diawali dengan kata-kata yang tidak baik. Jadi dia bilang begini, mohon maaf, cukimai masjid besar ini. Saking kagetnya, saking takjubnya melihat Masjidil Haram. Jadi dia tidak sadar keluar sendiri kalimat itu karena kebiasaannya di Indonesia. Kalau lihat barang-barang yang takjub itu diawali dengan kata yang begitu. Cukimai masjid besar ini kah? Apa yang terjadi? Dia punya teman yang di sebelah, dia pukul mulutnya orang yang mengumpat tadi. Dia pukul, tidak boleh bicara begitu di sini. Dia kan sudah dapat pukul toh. Setelah mereka tahu yang pukul mulutnya tadi itu orang pukul dia punya mulut juga sampai berdarah. Dia cerita, padahal tadi saya tegur kau, kenapa saya yang kena? Ya mungkin dia sudah dapat kau pukul dia pun mulut tadi, tapi kau pukul dia pun mulut belum dibalas toh. Sampai dia tawaf mereka tiba-tiba ada yang pukul dia punya mulut juga. Nah, jadi semua apa yang kita kerjakan di sana dibalas spontan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk calon jamaah haji kita, doakan yang baik-baik saja. Doakan kesuksesan suami, kesuksesan keluarga, anak-anak jadi anak yang soleh dan soleha. Insya Allah berdoa di tempat makbul, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan juga kita yang belum pernah pergi haji, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan saya yang memberi sedikit pengalaman di sini, dipanggil juga pergi berhaji. Saya sudah 3 kali ke sana tapi belum haji, baru umroh saja. Setelah pulang, kata Nabi SAW, al-haji mabrur la jazaan lahu ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Itu yang harus kita cari. Bagaimana ciri-ciri haji mabrur? Setelah kita pulang ke Indonesia, bukan selesai mengerjakan seluruh rangkaian haji di sana, setelah itu kita disebut haji mabrur, bukan. Tapi bagaimana kondisi kita setelah kita selesai melaksanakan ibadah haji. Diperbaiki niatnya, diperbaiki hatinya. Jangan sampai orang tidak panggil kita ibu haji, kita tersinggung. Tidak boleh. Ada orang dipanggil yang terhormat, Haji Samsudin. Setelah acara Haji Samsudin marah, bilang saya ini sudah haji 3 kali, jadi kau harus panggil Haji Samsudin karena dia sudah haji 3 kali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau pulang ke Indonesia kita orang tidak panggil kita ibu haji, bapak haji, tidak boleh ada
tersinggung di dalam hati kita. Karena itu akan menjadikan ciri-ciri kita haji mabrur atau tidak. Ada orang haji memang tujuannya untuk dapat gelar saja di depannya, bapak haji, ibu haji, untuk bersaing dengan tetangga-tetangganya. Ini yang harus kita perbaiki sebelum terlanjur kita berangkat. Banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, pulang dari tanah suci, semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Bila mustaqilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa kah langsung kita Langsung doa. Tadi tuh. Nggak apa-apa kan ibu-ibu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga calon jamaah haji kita tuan rumah pada hari ini dimudahkan urusannya, baik sebelum berangkat, dimudahkan urusannya di sana, dan dimudahkan pula urusannya sampai kembali ke rumah dengan selamat. Ila hadhihi niyyah al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'am, hamdan yuwafiquna wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan 'inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma ij'al fi qulubana nura, Allahumma ij'al fi lisanina nura, Allahumma ij'al fi basarina nura, Allahumma ij'al fi sam'ina nura, Allahumma ij'al fi kulli buyutana nura, Allahumma ij'al fi kulli umurana nura, Allahumma ij'al fi kulli awladina wa min zurriyatina nura, Allahumma ij'al fi kulli azwajina nura, Allahumma ij'al fi kulli amalina nura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.